Kita lagi pacaran guys. Pacaran kita ini pagi-pagi. Pagi-pagi sudah di pinggir pantai untuk pacaran. Cuaca bersahabat. Mumpung cuacanya masih bersahabat ini. Mendung tak berarti hujan. Tidak ada matahari. Tapi uding itu apa namanya? Katanya sempat air, tapi saya rasa cuma ambil sih dia ambil barangnya begitu. Dia pungut barangnya waktu itu, mungkin dia pungut barangnya karena mungkin masih bisa, katanya mungkin pikirannya mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi kalau memang yang terbelah itu setengah mati dia. Kalau yang terbelah anunya itu yang lari masuk ke dalam tanah itu kan di situ kan habis deh sih, yang apa namanya itu taman apa anjungan itu, hilang total itu anjungan itu. Itu dalam tanah tanya masuk di sini. Kalau di sini kan cuma air, daerah sini air. Suami istri. Nah, memang pas-pas katanya tempat terbelah itu tempatnya juga kan Anjungan. Soalnya hilang itu ya. Tak bisanya saya bilang hilang itu tanahnya sana, Anjungannya. Oi. Langsung rata dengan jalan. Oke guys, di sini ada teman tetangga yang pergi meninggalkan kita kena tsunami guys ya. Pada waktu itu kan malam malam tahun barunya Palu, dia pergi menjual, akhirnya terkena tsunami. Kalau sebenarnya masih ada kesempatan untuk lari, karena pada waktu itu airnya agak lama baru datang. Cuma mungkin dia pikirkan barangnya, akhirnya, atau mungkin karena ada tanah terbelah di situ, Anjungan itu terbelah tanahnya, langsung masuk semua orang ke bawah, jebol semua orang ke bawah. Ya kalau dia di situ mungkin memang ya setengah mati, memang dia selamat. Tapi apa itulah, takdir sudah ditentukan, ajal sudah di situ, mau dia apa. Dan memang tanda-tandanya sudah ada. Katanya istrinya dari Polewali itu buru-buru sekali, maunya pulang, pokoknya harus pulang, malah harus pulang itu dipaksa kakaknya, adiknya pulang. Pas hari Jumat itu siang dia tiba dari Palu, dari Polewali ke Palu siang kan jam 2 siang dia tiba di Palu. Terus jam 3 dia sudah start pergi menjual di Anjungan situ sama suami. Anaknya masih sempat selamat karena anaknya pada waktu itu mau sholat maghrib. Dia bilang bapaknya gantian kita kalau duluan. Akhirnya anaknya disuruh pergi. Anaknya belum sampai di masjid sudah goyang tanah, panik sudah orang. Akhirnya anaknya melarikan diri pulang ke rumah, tapi bapaknya tidak ada kembali. Itulah jalan ceritanya guys, saudara saya yang ada di kota Palu yang terkena tsunami. Mungkin tsunami atau yang tanah terbelah itu saya tidak tahu, karena yang tempat dijualan memang terbelah, katanya tanahnya di situ, lari masuk ke dalam. Mungkin pas terbelah dia masuk ke dalam, akhirnya tanahnya ditutup ulang. Makanya kalau saya pergi di pinggir pantai ini selalu saya ingat dia guys ya. Memang seperjuangan 5 tahun kita buat tetangga. Pahit manisnya ada bersama dia, pergi di Kalimantan, pergi di Sojol cari batu aki. Saudara yang tidak bisa dilupakan. Oke guys,
Itulah kisah sepenggal kisah bersama sahabat-sahabatku. Saya selalu ke pinggir pantai ini hanya untuk mengenang dia. Di situ dia terkena, karena pada waktu itu dia pergi menjual balon namoni pas ulang tahunnya Kota Palu, hari Jumat sore jam setengah 6, jam 6 mau maghrib, terjadinya lalu gempa dan tsunami di sini. Saudara seperjuangan saya terkena kasihan di sini. Oke, itulah chat bersama sahabat yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Pergi di Kalimantan berjual batu aki bersama-sama, sampai berjual batu aki sama-sama kasihan. Oh, inilah laut atau teluk yang pernah mengakibatkan tsunami yang memakan korban begitu banyak. Sudah 1 tahun yang lalu. Kita sekarang ada di pinggir pantainya, guys. Sorry guys, cuma pakai tangan. Inilah lautnya, guys. Disinilah saudara-saudara kita pernah terkena tsunami. Hampir mungkin ada ribuan orang. Kenapa saya bikin vlog seperti ini? Supaya kalian bisa melihat bahwa inilah laut yang pernah terkena tsunami, guys, pada 1 tahun lalu, dimana pada waktu itu ya begitu penderitaan, rasa takut. Yang ada dalam pemikiran itu cuma rasa takut, guys. Kebetulan pada waktu itu saya juga ada di sini, di Kota Palu ini. Dulu ini tidak ada, kubu semua. Ini baru dibangun lagi semua. Baru semuanya dibangun, guys. Semuanya cantik sih Kota Palu ini, lautnya. Yang pernah menyebabkan tsunami. Seperti ada nonton keluarganya yang terkena tsunami. Lihatlah bahwa di sinilah keluarga kalian pernah diterjang ombak. Oke, itulah sedikit review tentang pinggir pantai Kota Palu yang pernah kena tsunami. Kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang terjam kemarin di sini terkena tsunami, termasuk tetangga saya yang bisa dikata saudara. Selamat jalan, kawan. Semoga kalian semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga para korban yang di sini diterima di sisi. Inilah pantai
di Kota Palu yang pernah kena tsunami. Oke guys, sekarang kita berada di lokasi Anjungan, dimana teman saya itu terkena sini. Inilah saudara saya menjual pada malam itu. Kita kan tahu ini jalan. Ini jalan guys. Oh, tuh tembusannya ke belakang. Ini jalannya habis. Inilah teman saya almarhum jualan. Tidak tahu, katanya ada cerita itu tanah terbelah, orang lari masuk semua ke dalam. Ada juga bilang hanya terbawa air tsunami. Inilah jalannya kita lagi turun karena ini terturun tanahnya di sini. Ini dulu aspal. Ini aspalnya guys. Terturun. Akhirnya jadi begini. Tidak ada lagi aspal di sebelah, cuma satu jalur. Dulu kan sini 2 jalur, sekarang tinggal 1 jalur. Disinilah teman saya menjual. Sebelah sana kan ada TVRI, kantor polisi hancur itu. Sini dulu jembatan kuningnya. Nih, jembatan kuning di sini dulu. Goyang-goyang. Kita akan membacakan doa atau Al-Fatihah, kirimkan buat Andi Marudani atau Uding bersama istrinya almarhum Haji Tang yang tertelang di sini atau terkena tsunami di sini guys. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun manusia atau ciptaan Allah pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita jangan pernah sombong takabur, karena hidup hanya untuk sementara. Oke guys, doakanlah saudara-saudara kita semua di sini. Hampir ribuan orang terkena tsunami pada waktu itu. Mungkin ada ribuan orang di sini terkena tsunami. Kita hanya bisa mengirimkan doa, mudah-mudahan semua para korban yang di sini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah termasuk bersyukur masih hidup pada waktu itu. Saya kan ada juga pada waktu itu, saya masih di Kota Palu juga. Ya alhamdulillah.
tinggal di daerah Palupe ya, alhamdulillah tidak kena patahannya di situ. Tapi saudara kita sudah duluan. Oke guys, terima kasih, doakan mereka, Pak, kirimkan Fatihah buat mereka semua. Itu semua saudara kita. Itu semua saudara kita, kawan. Oke. Sekian dan terima kasih video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.